Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kasih bukan sekedar mengucapkan kata-kata yang manis dan lembut, tetapi kasih kadangkala berisi dengan teguran. Kasih kadangkala berisi kalimat-kalimat yang tegas untuk menyatakan kesalahan. Karena kasih bukan hanya menyetujui setiap pandangan, tetapi kasih menegur dan membawa setiap orang berjalan di jalan yang benar. Haleluya. Selamat datang di dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seperti biasanya bahwa dalam program ini saya percaya iman saudara akan kembali dikuatkan. Saya percaya semangat saudara akan kembali dibangkitkan, karena kita tahu selama firman Tuhan menjadi dasar kehidupan kita, tidak ada yang perlu kita takutkan, karena firman Tuhan akan menuntun jalan kita dari kemenangan lepas pada kemenangan menuju kemuliaan yang luar biasa. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini mungkin saya akan dikejutkan dengan judulnya, dengan temanya, karena judulnya bicara tentang keturunan ular beludak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin dengar kalimat itu, sebagian kita akan berkata, waduh, kenapa kata itu keras sekali? Belum lagi kata ini bukan hanya diucapkan oleh orang yang sedang marah, tetapi kata ini sebetulnya sedang diucapkan oleh seorang nabi yang berkuasa, yaitu Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis dengan tegas berkata, kamu keturunan ular beludak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya sebut tadi, bahwa kasih seringkali bukan hanya tersenyum dan mengucapkan kata-kata yang lembut, tetapi dalam satu sisi kehidupan yang memang orangnya sedang mau berjalan menuju kehancuran. Kasih juga bicara tentang ketegasan, kasih juga bicara tentang kedisiplinan, kasih juga bicara tentang keberanian untuk menyatakan kesalahan, memberitahukan jalan yang keliru, supaya kita dapat menuntun orang menuju pada jalan kebenaran. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hanya kasihlah yang bisa memberi keberanian untuk kita peduli dengan orang lain yang sedang salah, tanpa pernah berpikir, masa bodoh, itu kan gak ada hubungannya sama saya, dia mau hancur kek, dia mau masuk neraka kek. Tapi waktu hati kita penuh kasih, kita berkata dia salah, dan saya mau dia kembali ke jalan sorga. Itu sebabnya saya tegur, saya beritahu, tetapi karena saya mengasihinya, saya mau dia berada di jalan yang benar. Haleluya. Nah, kita lihat Lukas pasal 3. Lukas pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Lukas pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Haleluya. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu turunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu, kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini kita terkejut dengan satu kalimat pada ayat yang ke-7. Lalu ia, maksudnya Yohanes, berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalimat ini sulit untuk kita pahami. Saudara bisa bayangkan,
Orang-orang ini datang untuk dibaptis. Yohanes menyatakan kebenaran, orang-orang ini datang untuk dibaptis. Kelihatannya respons yang sangat luar biasa, kelihatannya kesungguhan yang sangat dahsyat, kelihatannya keberanian yang sangat hebat, sehingga mereka mau meninggalkan yang lama, dan sekarang mereka mau menyerahkan diri dibaptis. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai nabi, Yohanes bukan hanya bisa melihat kulit luarnya saja. Sebagai nabi, Yohanes bukan hanya bisa melihat langkah mereka yang sedang berjalan menuju Sungai Yordan untuk dibaptis, tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yohanes bisa melihat jauh lebih daripada sekedar kulit luarnya. Yohanes bisa melihat hati mereka, Yohanes bisa melihat pikiran mereka, dan dalam situasi itu Yohanes dengan tegas berkata, kamu keturunan ular beludak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai kalimat yang sama ditujukan kepada kita. Jangan sampai ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan berkata, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu keturunan ular beludak." Karena kalau kita berjumpa dengan Tuhan, kita mau dijumpai Tuhan sebagai hamba yang baik dan setia. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau begitu, siapa sih yang dikategorikan sebagai keturunan ular beludak? Apa sih ciri-ciri orang yang hidup sebagai keturunan ular beludak itu? Saya lihat ada beberapa hal yang dijelaskan oleh Yohanes di sini. Yang pertama, coba saudara lihat ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7 dikatakan jelas, lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang?" Jadi yang pertama, siapa yang dikategorikan sebagai keturunan ular beludak oleh Yohanes Pembaptis? Yang pertama, seorang yang mempermainkan murka Tuhan. Seorang yang tidak menganggap murka Tuhan itu sebagai sesuatu yang serius. Seorang yang menganggap murka Tuhan itu sebagai suatu permainan belaka. Tuhan kan juga penuh kasih. Biarlah saya berzina, toh juga Tuhan ampuni. Sudahlah, biarlah saya judi walaupun saya Kristen. Tuhan kan juga tahu kelemahan dan kekurangan saya. Biarinlah saya nipu-nipu dikit. Yang penting kan saya udah doa minta pengampunan dosa. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita nggak khawatir, kita nggak takut, kita nggak gentar terhadap murka Allah. Alkitab dengan tegas berkata, jangan kamu sesat. Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Sebab apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi Alkitab sedang jelaskan, tekankan buat kita, bahwa Allah kita betul adalah Allah yang panjang sabar. Allah kita adalah Allah yang betul murah hati. Allah kita adalah Allah yang betul berlimpah kasih setianya. Tetapi pada saat yang bersamaan, Dia juga adalah Allah yang tegas. Dia juga Allah yang menjatuhkan murka. Dia juga Allah yang tidak bisa dipermainkan. Selama kita berjalan dalam kebenaran, Dia mengangkat, Dia membela, Dia mengerjakan mujizat. Tapi ketika kita lari dari kebenaran, kita mempermainkan Tuhan, maka hukuman Tuhan akan datang menimpa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika engkau hancur hati, berlutut, nangis, minta ampun atas segala kesalahanmu, Alkitab berkata Tuhan tidak ingat-ingat dosamu. Tetapi kalau engkau mulai mempermainkan Tuhan dan berkata, gak apa-apalah, sebagai orang Kristen wajar saya buat dosa. Setiap orang kan berdosa, saudaraku. Waktu kita sudah punya sikap mempermainkan murka Tuhan, saudaraku, Alkitab dengan tegas bilang, hei kamu keturunan ular beludak. Saya tidak perlu tahu berapa kali engkau ke gereja dalam seminggu. Tetapi jika itu sikapmu, engkau mempermainkan murka Allah, engkau tidak takut akan hukuman Allah, engkau tidak berjuang untuk hidup dalam kebenaran, engkau tidak ubahnya seperti keturunan ular beludak. Mungkin engkau mendengar program ini dan berkata, pendeta, kenapa kau bicara begitu keras kepada saya? Jawaban saya sederhana, karena saya mengasihi saudara. Saya ingin lihat hidup saudara berkemenangan. Saya ingin lihat hidup saudara penuh dengan mujizat. Saya ingin lihat hidup saudara mengalami kemuliaan dan kuasa Tuhan. Sementara kalau engkau mempermainkan murka Tuhan, justru engkau berhadapan dengan sengsara dan kehancuran. Yang kedua, siapa yang dikategorikan Yohanes Pembaptis sebagai keturunan ular beludak? Yang kedua adalah seorang yang tidak menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Ayat yang ke-8 dengan tegas Yohanes berkata apa? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi tegas dikatakan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Makanya dalam kitab Yohanes dikatakan, pohon yang tidak bertumbuh, tidak berbuah, akan ditebangnya. Akan ditebangnya. Akan ditebangnya. Tapi yang berbuah akan dibersihkannya, supaya semakin lebat buahnya. Jadi hidup Kristen harus ada buah-buah pertobatan. Apa artinya buah-buah pertobatan? Selalu saya bilang ada dua jenis buah pertobatan. Yang pertama yaitu buah-buah roh. Apa artinya buah-buah roh? Artinya hidup kita penuh kasih, penuh damai, penuh sukacita, tidak egois, tidak mementingkan diri, tidak sok tahu, tetapi berpikir panjang. Dan semua yang Alkitab katakan dalam
Galatia pasal 5 tentang buah-buah roh. Jadi artinya sikap hidup yang menandakan ciri sorgawi dalam hidup kita. Tetapi buah pertobatan yang kedua adalah buah pelayanan. Artinya lewat hidup kita, kita bersaksi kepada orang lain tentang kasih Tuhan. Kita bersaksi kepada orang yang sedang lemah imannya. Kita bersaksi dengan orang yang tidak mengenal kebenaran. Kita bersaksi dengan orang yang sedang hancur hidupnya, yang sedang terseret dalam dosa. Kita bersaksi ketika dia kembali, ketika dia berjalan di jalan Tuhan. Maka itulah buah dari pertobatan kita. Artinya buah pelayanan kita. Jadi jelas ya, dalam buah pertobatan ada dua jenis buah. Yang pertama buah-buah roh, yaitu sikap hidup kita yang menampilkan ciri sorgawi. Tetapi yang kedua adalah buah-buah pelayanan. Bahwa lewat hidup kita orang lain dapat diselamatkan. Haleluya. Jadi siapa keturunan ular beludak? Yang pertama, seorang yang mempermainkan murka Tuhan. Yang kedua, seorang yang tidak menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dia bertobat tapi maki orang jalan terus. Dia bertobat tapi zina jalan terus. Dia bertobat tapi gak ada buahnya. Tetap suami yang kasar, tetap tempeleng istrinya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab dengan tegas bilang, kamu keturunan ular beludak. Tapi waktu kita mulai menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, mungkin belum sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahan, tetapi sikap hatimu lurus di hadapan Tuhan. Maka Yesus menatapmu dan berkata, hei kamu hamba yang baik dan setia. Haleluya. Yang ketiga, siapa yang dikategorikan Yohanes Pembaptis sebagai keturunan ular beludak? Yang ketiga, seorang yang hanya memperhatikan sisi luar dari kekristenan. Makanya coba lihat ayat yang ke-8 bilang apa? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Artinya mereka hanya memperhatikan sisi luar. Loh, secara darah kami keturunan Abraham. Tetapi dengan tegas Yohanes Pembaptis berkata, kalau kau ikut seperti itu, Allah dapat menjadikan batu-batu ini, dari batu-batu ini, keturunan Abraham. Apa yang sedang Alkitab mau jelaskan di sini? Alkitab sedang mau jelaskan bahwa ikut Tuhan tak bisanya kulit luarnya, tapi ikut Tuhan mulai segenap hati, segenap hidup kita, segenap jiwa kita, kita persembahkan kepada Tuhan. Bukan dari luar menutupi sesuatu yang dari dalam, tapi yang dari dalam terpancar keluar sehingga kemuliaan kuasa Tuhan nyata. Haleluya. Kalau sudah ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara sekalian lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Kalau saudara ingin didoakan secara khusus, taruh tangan kanan saudara di dada, kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian yang sakit, yang berbeban berat. Mungkin yang selama ini akhirnya kami menyadari Tuhan, ternyata di hadapan Tuhan kami hanya keturunan ular beludak. Mulai hari ini kami mau bangkit menjadi hamba setia yang menyenangkan hatimu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, imani apa yang sudah doakan. Karena Alkitab berkata, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Jangan takut, tetap bersuka cita, tetap bersemangat menghadapi segala perkara. Karena kita tidak pernah sendiri, bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.